Sekarang kita masuk bab selanjutnya. Sam'iyat. Ahli sunnati, definisi ahli sunnah wal jamaah. Kemarin sudah kita sampaikan cara beriman yang benar adalah harus beriman dengan dua pondasi, dua pilar. Yang pertama adalah cinta ahli bait Rasulullah, yang kedua adalah cinta sahabat Nabi. Kita runtuhkan salah satu runtuh iman itu sendiri. Jadi orang beriman dia harus mencintai ahli bait Rasulullah, yang kedua adalah mencintai sahabat Nabi. Sudah, jangan ditawar, nggak ada tawaran. Tidak ada tawaran sedikit pun. Ini kitab Sam'iyatnya. Hendaknya ini jadi bacaan sehari, diulang-ulang pun tidak ada masalah. Sebab ini rambu-rambu keimanan. Jangan sampai kita ini yang beriman sudah benar, tak taunya hanya percaya dengan omongan atau film horor di sinetron. Nah, ini repot. Sehingga iman kita rusak tanpa kita sadari. Ini Sam'iyat. Hal-hal yang gaib. Ini yang lama ya. Hah? Hah? Kenapa kasih yang lama? Anak soleh. Ayo begitulah, masa dikasih yang lama. Ini cetakan barunya. Oke begitu ya, kalau ngasih yang baik. Ini segera di ini. Ada kami berharap akidah, penguatan akidah. Itu bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia itu saya bikin kelas paling rendah. Anak SD bisa paham harus gitu. Enggak ada bahasa-bahasa berat itu. Nah, itu ya. Karena akidah itu penting paham dulu. Ditulis dengan cara bahasa yang paling gampang, paling ringan. Tapi isinya adalah keimanan, hal yang paling penting. Definisi ahli sunnati wal jamaati. Anda harus sadar Anda itu siapa? Orang Islam. Sebetulnya Islam itu cukup mengatakan Islam. Enggak usah pakai embel-embel yang lain. Aslinya. Cuman di saat ada orang menggunakan Islam ini untuk kepentingan hawa nafsu, politik, segala macam, lalu terjadi Islam kok aneh. Islam rusak. Jadi Islam itu aslinya satu. Enggak ada Islam dua Nabi Muhammad, sahabat Nabi, ahli bait Rasulullah. Selesai Islam itu. Al-Islam selesai. Cuman bersama berkembangnya zaman ini ada orang nunggangi atas nama Islam untuk kepentingan hawa nafsu. Akhirnya Islam ini kok jadi aneh. Islam membantai, Islam ekstrim, Islam ini. Masa ada Islam, ada orang imam sholatnya dibunuh. Imam Ali lagi sholat yang bunuh makmumnya. Ya kan? Yang makmumnya itu katanya kalau baca, kalau nangis. Kalau baca Quran nangis, hafal Quran, tuh adab. Orang hafal Quran, kok bisa membunuh saudaranya? Ini gimana kisahnya? Nah, kan? Muncul ada Islam aneh-aneh ini, maka perlu dikembalikan lagi, dipangkas, ini benalu-benalu. Lalu ada Islam yang murni, yang benar, yang ini siapa ini yang telah membersihkannya? Ini oleh para imam. Sehingga ada imam, kelompoknya kayak apa cirinya? Cirinya adalah Islam yang benar adalah Islam yang mesti berpegang kepada ahli bait Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kemudian setelah itu terus dilihat, dicermati, sehingga Islam yang benar itu digelari dengan Islam ahli sunnati wal jamaati. Karena adanya Islam palsu, Islam yang dikotori oleh tangan-tangan jahat tadi, tangan nggak benar. Maka Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Nah, ini apa istilah ahli sunnah wal jamaah? Ini istilah ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada nyebut Nabi Muhammad Islam ahli sunnah wal jamaah, nggak ada. Nabi tidak menyebutkannya. Tapi isyarat dari baginda Nabi ada. Kita baca. Lafaz ahli sunnati wal jamaati tersusun dari 3 kata. Anda yang mengatakan diri Anda ahli sunnah wal jamaah, Anda harus tahu bahasanya. Ahli sunnah wal jamaah. Pertama ahlun. Kedua sunnah. Ketiga jamaah. Itu gelar untuk Islam yang benar. Ahli sunnati wal jamaati. Kata ahlun secara bahasa berarti keluarga. Ahli keluargaku. Kelompok atau anggota ahli qaryah, ahli dalam ahli orang pakar, ahli fikih kan bisa, ahli fikih kan, masa keluarga fikih kan bukan. Jadi ahli itu maknanya banyak. Ahli fikih berarti dia pakar dalam bidang fikih. Ahli bait Rasulullah keluarga, keturunan bagi Nabi. Ahli macam-macam makna ahli. Atau sekelompok ahli qaryah. Orang kampung. Nah, ini secara kelompok. Kelompok ini juga ahli. Ahli majelis. Bisa di mana ahli majelis.
Ahli ngantukan, ahli kelompok, bukan pakar ngantuk kalau. Nah, jadi disesuaikan. Nah, kemudian kata sunnah secara lafaz berarti jalan atau torekoh, cara hidup bisa saja, atau jalan atau cara. Sunnah menurut istilah, sunnah sendiri secara istilah, ada istilah hadis. Ahli hadis mengatakan sunnah, ahli hadis mengatakan sunnah beda dengan ahli fikih, ahli usul fikih mengatakan sunnah. Kalau usul fikih mengatakan kalimat sunnah diartikan sesuatu yang jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak dosa, sunnah. Kan begitu, maknanya beda. Tinggal siapa yang ngomong. Nah, tapi secara umum, secara istilah adalah sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad, ini adalah dinukil dari para ahli hadis. Sunnah, sesuatu yang datang dari Nabi, yang terjadi pada Nabi, berupa ucapan Nabi, itu sunnah. Jadi hadis nanti. Perbuatan Nabi, sunnah takririyah. Atau sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Qauliyah diucapkan Nabi. Sunnah Nabi, hadis. Kalau kata hadis tidak selalu yang diucapkan saja, tapi dilakukan Nabi, ditulis. Nabi begini, jadi hadis. Atau takririyah, Nabi melihat tapi ngediamkan, sunnah. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dikatakan sunnah. Ini istilah yang selama ini kita dengar dari para pakarnya, para ahli hadisnya. Adapun sunnah yang dimaksud dalam pembahasan akidah ini, pembahasan ini adalah cara beragama. Nah ini, saya kasih tulis besar. Cara beragama yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi cara beragama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena rentetan ilmunya begitu. Para sahabatnya. Seperti yang disabdakan Nabi, ini tentu bersandarkan satu riwayat. Kelompok yang benar adalah mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang cara beragama ngikuti seperti yang aku lakukan dan sahabatku lakukan. Sahabatku lakukan. Nah ini. Jadi yang sahabat Nabi lakukan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, loh tadi kan pilarnya ada dua, satu ahli bait, satu sahabat Nabi. Lalu ahli bait di mana nih? Ahli bait Nabi Muhammad saat itu adalah seperti Imam Ali sekaligus sahabat Nabi. Maka diambil yang lebih banyak karena ada ahli bait, ada sahabat Nabi yang bukan ahli bait. Ada ahli bait yang bukan sahabat. Ada ahli bait Nabi yang bukan sahabat, datang setelahnya. Ada ahli bait Nabi Muhammad yang bukan sahabat. Tapi kalau sahabat Nabi ini tentu yang dimasukkan adalah Imam Ali, sahabat Nabi, tapi ahli bait Rasulullah. Imam Hasan, Imam Husain, ahli bait, sahabat Nabi SAW, bertemu dengan baginda. Sehingga para ulama ngeringkas kalau ngomong sahabat, ya pasti ahli bait masuk di dalamnya. Tapi kalau ngomong ahli bait, sahabat Nabi ada yang nggak kebawa, kan ahli bait panjang ceritanya. Jadi bukan berarti meninggalkan ahli bait di sini, jangan salah. Sebab kalau disebut ahli bait saja, nanti sahabat Nabi nggak masuk. Karena ada sahabat Nabi, misalnya putra putri dari Sayyidina Hasan Husain, nggak ketemu Nabi Muhammad, tidak sebagai sahabat Nabi, tapi ahli bait Rasulullah SAW. Tapi kalau sahabat Nabi tentu ahli bait Nabi Muhammad yang ada pada zaman itu, yang memang seperti Imam Ali, seperti Sayyidina Hasan dan Husain adalah ahli bait Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Maka disebut ashabi saja. Nabi menyebut ashabi. Golongan yang benar adalah siapapun yang mengikuti cara hidupku. Cara hidup dan beragama yang ada padaku, ngikut Nabi Muhammad. Terus Nabi ingatkan sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi? Yang menukil ilmu Nabi adalah sahabat. Makanya di saat ngerti rumus beragama yang benar ini, maka di satu ada penjahat-penjahat yang dirusak adalah jalurnya ini, sehingga nanti ada sekelompok orang yang mencoba merusak nama sahabat Nabi, diruntuhkan sahabat Nabi. Pengennya apa? Bukan pengennya hanya meruntuhkan sahabat Nabi biar agama ini putus sehingga nggak ada yang nukil ilmu lagi. Sahabat Nabi di fitnah, Sayyidina Abu Bakar di fitnah, Sayyidina Umar di fitnah,
Imam Abu Hurairah yang paling meriwayatkan banyak hadis fitnah, Siti Aisyah difitnah, Siti Aisyah keluar istri baginda Nabi. Jadi nanti ada upaya merongrong sahabat Nabi, ada hati-hati. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti akan ada rambu-rambu kalau sudah ada orang ditanya calon mantu, ngetesnya nanti bukan sekedar sifat 20, harus ditanya, gimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah? Kalau dia diam saja batal, nggak jadi. Oh, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Oh, sahabat Abu Bakar dahsyat, Siti Aisyah orang yang sangat dicintai baginda Nabi. Ini harus waspada. Hari ini juga ada perongrongan akidah. Kita punya apa sih ahli sunnah wal jamaah? Memang kita tidak mencaci, tidak mengolok akidah-akidah lain, enggak. Tapi kita punya prinsip dong. Kita punya rambu-rambu dalam beriman, berakidah. Sahabat Nabi SAW yang menukil ilmu Rasulullah kepada kita, yang membawa adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Imam Ali, ya, termasuk sahabat Nabi. Dan sangat luas ilmunya Rasulullah SAW. Nggak cukup ditampung oleh satu orang. Bukan sekedar Abu Hurairah saja. Bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas saja. Bukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saja. Bukan itu. Banyak. Sehingga dikumpulkan. Sehingga nanti ada orang penggede-penggede penukil riwayat. Minal mukthirin yang biriwayatil ahadits. Orang yang meriwayatkan hadis Nabi sangat banyak. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah. Termasuk perempuan hebat, ada Siti Aisyah masuk di dalamnya. Ya wajar dong Siti Aisyah hidup dengan Nabi, dengan bersama namanya baginda Nabi, sehingga yang menyimpan ilmu-ilmu Nabi adalah termasuk Sayyidat Aisyah. Nah ini Siti Aisyah, lihat. Orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu merongrong ini. Siti Aisyah difitnah agar ilmunya enggak dianggap. Abu Hurairah difitnah. Wow, fitnahnya macam-macam, pakai itulah hitung-hitungan. Abu Hurairah hidup hanya berapa hari saja, berapa bulan saja dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa ini? Wah, ini banyak dustanya. Pokoknya harus runtuh. Alhamdulillah Anda tidak pernah tahu ini, tapi ini mulai ada atau sudah ada di negeri kita ini. Kita harus waspada, menguatkan kembali akidah ahlussunnati wal jamaati. Dan memang kita perlu belajar akidah secara tradisional, menghafal suatu itu ciri khas sudah. Tapi secara detail pemahamannya harus juga. Ahli sunnati wal jamaati yang selama ini Anda dengar tuh apa sih? Ini. Ya ini. Yang di situ ada sahabat Nabi, di situ ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata jamaah sekarang, jamaah apa itu? Secara bahasa artinya kelompok. Maksud dari jamaah dalam bahasannya adalah kelompok orang yang mengikuti jalan petunjuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kalimat ahli sunnati wal jamaati menjadi laqab, gelar, nama untuk kelompok ahlul haq, kelompok orang benar adalah ahli sunnati wal jamaati, yaitu kelompok yang berada dalam jalan kebenaran. Alhamdulillah kita ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah dapat diartikan sebagai kelompok akidah yang benar. Ini dimaknai kelompok akidah yang benar, yang berpegang kepada yang dibawa oleh baginda Nabi, diteruskan oleh sahabat Nabi hingga sampai kepada kita saat ini. Nah, makanya nanti kalau ini kita sudah tahu yang asli begini, nanti kalau ada yang palsu datang, kita langsung mudah menolak. Dan hari ini memang perlu penjabaran. Kalau orang dulu tuh, subhanallah, cerdas, ya ilham, para kekasih Allah dulu tuh, orang itu sudah ngerti dulu, biarpun belum paham, belum difahamkan. Tapi sudah punya keyakinan dulu, sehingga tentang dua pilar yang kita sebutkan tadi, pada pertemuan yang lalu, ahli bait Nabi Muhammad sama sahabat baginda Nabi. Itu ternyata kalau kita di kampung-kampung itu sudah biasa kita akrab dengan menyebut sahabat Nabi. Sudah akrab. Tidak cukup sampai sahabat Nabi, Sayyidat Fatimah Zahra disebut. Atau siapa yang punya nada-nada Jawa? Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Nanti ada sampai Siti Fatimah disebut. Siti Fatimah bintu Rasulillah. Siti Fatimah disebut. Sayyidina Ali disebut. Hasan Husain disebut, ada. Sudah biasa, jadi masyarakat itu kalau nanti ada orang merendahkan ahli bait, marah. Ngeragukan Abu Bakar langsung ngerti, bisa dong ganggu saya Abu Bakar. Jadi itu sebenarnya hebat sekali orang dulu. Akidah Asy'ariyah belum ngerti kalau mereka itu Asy'ari, tapi mereka sudah mendarah daging, hafal sifat 20 dan seterusnya.
Sekarang nggak hafal juga nggak paham, ini repot. Hari ini, makanya kita perlu kembali. Mungkin ini masalah kitab kecil, tapi penting. Kita selama ini dengan Aqidatul Awam, kemudian Kifayatul Awam, kemudian naik lagi dengan kitab, ya itu kitab dalam berbahasa Arab, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan memang kita perlu kadang menyesuaikan dengan zaman yang saat ini, kita harus lebih mempraktiskan. Kita bisa saja membaca kitab Kifayatul Awam di sini akan, tapi mungkin perlu waktu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Pertama, kita harus menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Setelah itu kita harus mengurai kembali. Sudahlah, kita hadirkan ini, semuanya kita ambil dari kitab-kitab ulama terdahulu. Bukan ngarang. Ini kita permudah. Harapan kami adalah bukan sekedar Anda memahami, tapi Anda harus bisa mengajarkan pada orang lain. Ahli sunnati wal jamaati. Setelah itu besok kita akan memasuki sejarah singkat munculnya kelompok-kelompok yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ceritanya? Biar kita ngerti dong, punya wawasan ringkas. Kenapa harus ada gelar ahli sunnah wal jamaah? Siapa mereka? Pencetus imam-imamnya siapa? Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang.